Oke, tes-tes. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, wah semangat ya. Oke, kita mulai saja ya perkuliahannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga teman-teman di sini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Amin. Oke, cukup. Oke, ini pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah Teorografika ya, teman-teman ya. Jadi 2 minggu lagi sudah UAS ya. Nah, karena ini minggu terakhir, saya persilakan teman-teman yang kemarin belum presentasi, silakan bisa presentasi. Karena masih ada yang belum ya. Kemarin baru total ada 5 orang yang di sini ya. Nah, yang belum presentasi silakan. Oke Mas, gak apa-apa, silakan presentasi. Habis itu nanti saya ada sedikit share soal UASnya dan kisi-kisinya. Sepertinya teman-teman sudah tahu ya kalau soal UASnya ya, tinggal mengumpulkan seperti itu. Oke, kita presensi dulu deh ya. Oke, yang pertama ada Mas Raihan Hadir, Pak. hadir, Mas Nathan, Hadir, Mas Pak. Nathan hadir, Mas Dava Hadir, Pak. hadir, Mas Diaski Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Geri, Mas Geri, halo Mas Geri. Oke, kita skip dulu. Mas Haidi, Hadir, Pak. Hadir. hadir ya. Pak, saya hadir, Pak. Eh, ah, Mas Giri hadir ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Terus kemudian Mas Romi, Hadir, Pak. masa belum ada. Mas Syarul Faiz, Hadir, Pak. oke. Mas Saad, Hadir, Pak. Mas Yazid, Hadir, Pak. hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 orang ya. Nah, jadi hari ini pertemuan terakhir. Silakan yang belum presentasi langsung dipresentasikan saja hasil pekerjaan dari teman-teman. Silakan. Kemarin, minggu kemarin baru ada Mas Nathan, Mas Diaski, Mas Haidi, sama Mas Faiz. Oke, yuk, monggo. Ada yang mau duluan? Ada, silakan. Oke, sambil menunggu saya share sedikit untuk soal UASnya ya. Sebentar.
Oke, ya. Nah, teman-teman, ini untuk soal UASnya ya. Mulai UAS teman-teman di tanggal 24 sampai 29 Juli ya. Berarti di akhir bulan ini, minggu depan itu adalah minggu tenang, jadi teman-teman bisa santai sedikit ya. Nah, pengumpulan seperti biasa teman-teman nanti ada di email saya ya di rizky@its.ac.id dan maksimal tanggal 29 Juli jam 5 sore itu maksimal ya teman-teman ya. Jadi sudah saya tetapkan tanggal 29 jam 5 sore. Nah, ini jangan lupa seperti yang saya bilang di awal ya. Jadi kemarin kita ganti ya UTS-nya jadi UAS seperti itu. Nah, di sini ada tambahan selain bentuk softfile PDF atau Word, kemudian masukkan juga satu slide presentasi dari penelitian teman-teman. Nah, slide-nya bentuknya apa saja? Sebenarnya yang kayak kemarin ya, rangkuman dari penelitian yang sudah teman-teman buat seperti itu, gitu ya. Jadi ada dua file yang teman-teman kumpulkan, yang satu jurnal atau papernya, yang satu slide presentasinya, seperti itu. Bentuknya sebenarnya bisa PPT atau PDF, terserah ya. Ya, kalau yang penting bentuk slide seperti itu. Oke. Ya, jadi simpel saja. Kemarin mungkin ada yang baru presentasi, terus kemudian untuk paper dalam bentuk dokumennya belum jadi, nanti bisa segera diselesaikan seperti itu, atau malah yang dua-duanya belum ada juga silakan bisa dibuat seperti itu. Nah, untuk kali ini teman-teman saya persilakan untuk presentasi ya. Oke, seperti itu saja untuk soal UASnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Nah, sesuai yang saya tentukan, jadi saya harapkan teman-teman bisa mengumpulkan tepat waktu ya. Di atas jam itu saya tidak ada kompensasi lagi karena waktunya sudah cukup lama ya. Ini sudah saya share di awal untuk UASnya, jadi sangat gampang lah ya seperti itu. Oke. Berarti mulai pengumpulannya tanggal 24 ya, Pak? Ya, mulai Kalau tanggal dari dua puluh sekarang empat. gimana, Pak? Kalau dari sekarang juga nggak masalah sih Oh, sebenarnya ya. ya takutnya kan Jadi ditentuin dari 24 sampai 29, jadi sebelumnya nggak diterima gitu. nggak masalah. Jadi sebenarnya kan lebih cepat lebih baik, cuman maksimal ya. Maksimal di tanggal 29. Kalau teman-teman sudah dirasa sudah semuanya sudah selesai, sudah final gitu ya. Nah, nanti silakan bisa dikumpulkan ya. Jadi saya ngoreksinya juga bisa lebih cepat seperti itu. Oke, begitu ya. Nah, Oke, terus ke Pak. terus kemudian berkaitan jurnal mungkin nanti sesuai yang kapan ya. Beberapa minggu yang lalu sempat saya share sama teman-teman. Jadi nanti kita sama-sama semoga saja kalau memang bisa gitu ya kita nanti publish untuk jurnalnya teman-teman. Ya, tapi nanti yang bersedia saja gitu ya. Saya lihat-lihat dulu, oh ini oke tulisannya, mungkin nanti bisa saya publish ya. Nanti saya pasti hubungin lewat personal message seperti itu. Oke? Cuman nanti tetap ada perbaikan lagi sih, bukan dibikin ulang ya, cuman ada perbaikan. Misalkan ada yang kurang atau seperti apa, nanti bisa kita perbaikin bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, silakan. Seperti itu.
Ini tidak ada yang mau presentasi nih. Saya Pak. Oh ya udah Mas Java ya. Oke, Oke, silakan Mas. Langsung di oke, share screen saja. oke Pak. Sebentar. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapat Faizuddin Aknaf. Saya akan presentasi jurnal teori grafika dengan judul Perkembangan Grafik dalam Permainan Game Komputer. Eh, Perkembangan grafik. Grafik apa grafika, Mas? Grafik, Grafik, oke. Grafis berarti ya. ya sering ngomong Oke, apa sering bilang grafik sih jadi ya, ya biasa. Eh, eh, oke. Pertama-tama kita akan memulai dari sejarah dulu. Sejarah dari game komputer. Game komputer pertama di dunia dibuat oleh seorang mahasiswa MIT bernama dengan Steve Russell dan teman-temannya. Game pertama yang dibuat oleh tim MIT ini terinspirasi oleh sebuah novel fiksi ilmiah yang disukai oleh Russell dan teman-temannya, yaitu Space Wars. Ya, Pembuatan game ini terjadi dikarenakan untuk mengenai kapabilitas komputer dan juga untuk meloloskan diri dari seperti biasa mereka. Ya, jadi game ini seperti ini contohnya dari dilihat dari foto ini, gamenya kayak simple banget seperti S dan E. Ini kayaknya S itu adalah shield atau darah, E ini adalah energi atau ammo dalam bahasa game itu. Jadi kayaknya ini game multiplayer seperti dilihat dan apa dua orang ini, dua kapal ini harus membunuh satu sama lain dengan cara mengurangi shield mereka dan juga harus memperhatikan energi ammo mereka. Jadi supaya ngerti gitu loh, supaya mereka bisa menang. Jadi gamenya seperti ini dan komputer pertamanya adalah aku lupa di komputer apa, pokoknya di komputer jadul banget waktu masih yang gede banget gitu loh komputernya. Jadi ya seperti itu. Untuk selanjutnya adalah evolusi grafik dalam game komputer. Ada evolusi grafik komputer. Grafik game telah mengalami 5 tahap evolusi semenjak game yang awalnya hanya bisa dimainkan oleh beberapa orang saja sampai orang yang sudah menginvestasi ke kenyataan. 5 tahap evolusi itu adalah era 2D, transisi dari 2D ke 3D, graphical real-time 3D, high definition graphic, and realism and next gen feature. Untuk era 2D game. Era 2D game merujuk pada periode waktu ketika permainan game komputer didominasi oleh grafik dua dimensi atau 2D. Selama era ini, grafik permainan terdiri dari gambar-gambar dua dimensi yang digerakkan di atas latar belakang yang diam. Dikarenakan grafik dua dimensi ini sangat terbatas, hal ini membuat para developer game saat membuat game mereka berfokus membuat desain level, mekanik pemain, dan tantangan yang akan dihadapi oleh player. Inilah alasan mengapa game-game 2D klasik seperti Mario Bros, Sonic Heroes, dan seterusnya sangat sulit untuk diselesaikan. Lalu uh, sebelum masuk ke transisi 3D, udah ada yang namanya grafik 3D di zaman di era 2D, yaitu disebut pseudo 3D. Jadi dinamakan pseudo 3D dikarenakan grafik yang menggunakan grafik ini menggunakan sebuah ilusi optik sehingga membuat game dengan grafik 2D kelihatan 3D. Jadi game ini biasanya dipakai untuk game-game yang game-game balapan gitu seperti Mario Kart, F-Zero dan Outrun. Lalu masuk ke era transisi 2D ke 3D, dalam game ini merujuk pada periodik waktu di mana industri game mengalami peralihan signifikan dari menggunakan grafik dua dimensi 2D ke menggunakan grafik tiga dimensi. Pada periode ini, perkembangan teknologi rendering 3D, polygon, dan tekstur memungkinkan para developer game untuk menciptakan objek dan lingkungan tiga dimensi sehingga contoh teknologi seperti grafis vektor dan rendering berbasis polygon memungkinkan penggunaan model tiga dimensi dalam permainan. Era transisi dari 2D ke 3D dalam game membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam industri game. Pengembangan teknologi dan pergeseran dalam estetika dan desain permainan membuka pintu bagi developer untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan mendalam bagi pemain. Lalu real-time 3D graphic. Real-time 3D graphic dalam game merujuk pada penggunaan teknologi dan teknik yang memungkinkan pembuatan dan penampilan grafis tiga dimensi secara langsung saat permainan berlangsung atau real time.
Dalam konteks ini, grafik 3D dihasilkan secara interaktif saat pemain berinteraksi dengan permainan, sebaliknya dari pre-rendered grafik di mana grafik sudah dihasilkan sebelumnya. Penggunaan real-time 3D graphics dalam game memberikan keleluasan bagi pemain untuk mengontrol karakter, kamera, dan lingkungan permainan dengan bebas, serta memberikan respon visual yang cepat terhadap tindakan pemain. Teknologi ini memungkinkan pembuatan pengalaman yang lebih mendalam, imersif, dan dinamis dalam permainan. Contoh game yang menggunakan grafik seperti ini adalah Halo, Half-Life, dan Kickspell 4. Lalu high definition graphic atau HD. High definition HD game grafik menunjuk pada tampilan grafik yang memiliki resolusi tinggi dan detail visual yang lebih baik dibandingkan dengan resolusi standar sebelumnya. HD game grafik memberikan pengalaman visual yang lebih jelas, tajam, dan realistis dalam permainan. Biasanya HD game grafik mencakup resolusi layar dengan minimal 720p atau 1080 kali 720 pixel atau lebih tinggi. Namun dalam praktiknya banyak game saat ini mendukung resolusi 1080p, 1920 kali 180 pixel atau bahkan 4K 3080 X kali 2160 pixel untuk memberikan tingkat detail yang lebih tinggi. Dalam era teknologi saat ini, banyak konsol game dan komputer pribadi yang mendukung HD game graphics. Permainan dengan grafis HD telah menjadi standar dalam industri game dan developer terus mencari cara untuk meningkatkan detail grafis dan kualitas visual pemain. Nah, lalu masuk ke realism dan next gen feature. Realism game merujuk pada periode waktu di mana permainan dan komputer mulai mengintegrasikan teknologi dan teknik yang bertujuan untuk mencapai tingkat realisme yang lebih tinggi dalam tampilan visual, fisik, interaksi, dan pengalaman keseluruhan dalam permainan. Era ini ditandai dengan perkembangan pesat dalam teknologi grafis, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memungkinkan developer game untuk menciptakan pengalaman yang semakin mendekati realitas. Era realism game terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam industri game. Developer terus berusaha untuk menciptakan pengalaman game yang semakin mendekati realitas, menciptakan dunia permainan yang lebih hidup dan imersif bagi pemain. Contoh game yang sudah memiliki grafik seperti ini adalah Ewan Record dan game-game yang memiliki ray tracing feature RTX. Lalu untuk masa depan grafik game komputer, eh, masa depan game grafik komputer dengan AI yang sudah merajalela di mana-mana dan telah membantu permasalahan manusia dimulai dari mengenerate gambar, membuat film, dan mengedit video dengan dalam satu tombol saja. Lalu perusahaan Intel membuat sebuah video bernama Enhancing Photorealism Enhancement. Di video ini menampilkan sebuah AI yang mengubah grafik sebuah game menjadi realistis seperti di nyata dan secara real time juga. Jadi AI ini diberi sebuah foto. Jadi pengguna apa? Cara guna AI ini adalah AI ini diberi sebuah foto sebagai referensi dan AI ini akan mencoba mengubah grafik game tersebut untuk mengikuti vibe yang ada di foto tersebut sehingga grafik yang ada di game itu akan menjadi realistis. Ini contoh gambarnya. Ini dari game Grand Theft Auto 5. Ini waktu masih ini yang GTA 5-nya ini yang udah dipakai AI seperti ini hasilnya. Jadi eh, seperti itu aja sih untuk presentasi zona teori saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas Dava ya. Perkembangan game sekarang AI Mas ya. Iya, sekarang udah pakai AI. GTA berapa itu Mas? GTA 5? GTA 5, iya. Ini di video lama sih 2022 kalau nggak salah. Oh, dia nge-generate gitu ya. Jadi sebuah AI Ya. diberi referensi gitu foto-foto kota jadi kayak gini. Oh, Gimana aku bagus sih. saya nggak ngikutin soalnya. Keren-kerennya udah ngarah situ ya. Ya emang ini ya perkembangan dulu yang pakai komputernya itu namanya apa sih itu Game, punyanya Steve Russell itu. Ya tahu yang aku. Kemarin yang sempat gede banget. dibahas di apa namanya di pertemuan awal pertemuan ya. Iya, Jadi itu emang apa namanya komputernya itu ya itulah pokoknya ya. pokoknya gede banget sih. Mm, 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 mm. Emang game pertama apa namanya Space War terus apa namanya naik 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 sekarang sudah ke arah situ ya. Aku malah baru 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 ngikutin.
kalau dia ngegenerate AI. Kalau emang dari 2 dimensi, 3 dimensi banyak ya Ini udah yang banyak dia banget. game itu kan sekarang siapa sih yang nggak suka ngegame ya? Cewek. Nggak sih cewek itu ada biasanya. Ada tuh Dia kakakku apa main Mobile namanya Legends terus sih. Mobile Legend gitu-gitu kan. Hmm. Cuman kan sekarang rata-rata kan emang konsol atau platformnya sudah mengarah ke mobile semua ya Mas ya. Iya Jadi bener. nek dulu mungkin cuman orang yang punya komputer yang bisa main game gitu ya. Saya pernah Iya. ngerasain karena dulu waktu belum ada gadget belum se-hype ini, main ya harus pakai komputer dan speknya juga harus spek tinggi ya waktu itu ya. Nah, sekarang kan handphone aja sudah sangat Udah besar canggih ya, banget. canggih banget bisa main seperti itu. Nggak tahu nanti ke depan. Bahkan kemarin juga ada salah satu teknologi namanya Apple yang ngeluarin sih. Apple yang ngeluarin itu semacam kacamata VR bentuknya ya. Oh Kalau itu. nggak salah Apple Vision apa-apa gitu Vision namanya Now ya. ya? Vision Now ya? Apple Vision Pro, sorry. Oh, Nah, itu 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 salah kalau nggak satu salah gimana Mas? itu kalau nggak salah pernah kontrol namanya pernah apanya namanya pernah diganti dah dulu. Dulu namanya bukan Apple Vision Pro tapi lupa apa. Ah ya, cuman yang di launching Tapi itu Vision Pro Mas sekarang itu. iya ya, ya Nah, itu tahu. kacamata VR jadi lumayan lumayan ngeri juga ya teknologinya. Jadi dia bisa pegang gadget di kacamata terus kemudian dia bisa banyak fitur bahkan ada fitur gamenya juga kalau nggak salah ya. Jadi Iya, sangat 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 teknologi sangat canggih ya perkembangan game bukan juga sangat terus berkembang. Nah dulu saya seneng sekali pas waktu keluar namanya Kinect ya. Nah Kinect oh sekarang Kinect sudah Xbox ya. Xbox. Kinect Nah, kan sekarang sudah mulai banyak ditinggalin ya. Orang iya lebih dulu aku suka pernah main sih, main pakai ah, Kinect, sebenarnya seru banget ah, tapi sekarang udah ditinggalin, ya udah pakai sudah VR jarang semua ya. sih. Heeh. Nah sekarang sudah pakai ke arah sana ya perkembangan nggak tahu ya untuk arah ke depan itu mungkin ya bakalan banyak teknologi AI yang masuk. Maksudnya entah entah berapa tahun kemudian ya, mungkin kita kayak bener-bener ngerasain game itu. Kan kalau game itu yang dirasain itu experience ya, experience dalam memainkannya ya. Seberapa seru, seberapa tantangannya Bener kan sih. itu ya yang kalau gamers kan yang disuka itu ya experience dari main Mhm. gamenya, terus kemudian kira-kira visual juga sangat 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 ini ya sekarang ya sangat dilihat banget ya. Makanya visual yang menarik juga, terus game experience-nya seperti apa, sampai sensasi main gamenya juga seperti apa. Nah itu ya. Ya. Oke, itu ya soal game ya. Kita nggak tahu nanti perkembangannya seperti apa, tapi itu balik lagi. Jadi game itu adalah teknologi dari grafika komputer ya, yang memang dulu cuman sebatas sampai situ aja. Sekarang sudah di gadget aja kita sudah main dan bentuknya online juga sangat lebih seru ya. Sekarang platform untuk game itu udah banyak penyedianya. Ada Steam, bahkan ada Steam Deck juga. Ini aku juga belum nyoba Steam Deck itu seperti apa. Jadi seperti Mahal. kayak ya mahal ya. Seperti kayak apa namanya kalau dulu di PlayStation itu ada namanya PlayStation Portable atau Vita. ya Oh, PSP. Ya PSP ya. PlayStation iya Portable ya. PSP. Nah, sekarang ada Steam Deck. Nah, ini juga menarik ya Steam Deck ya. ROG juga bikin kayak Steam Deck sih, namanya ROG Ally kalau nggak salah. Ah, ROG apa? ROG ROG Ally. Ally kalau nggak salah namanya. Oke. Hmm.
Itu Ada ya. nih. Terus Oh ada ya ini juga, dia. nah ya itu ya. Sekarang udah portable ya. Terus Kalau nih, misalkan nggak mau di gadget bisa pakai itu ya. iya, tetap aja mahal. Ya itu sih. Emang karena kalau orang ya nyarinya ini ya, nyarinya experience buat main gitu ya. Steam Deck aja harganya paling nggak di angka 7 juta ya, sama dengan handphone lah ya. Cuman experience-nya beda sih, experience-nya beda. Orang mungkin lebih lebih tertantang main di situ mungkin ya. Steam Deck, terus ROG Ally, terus ada juga Nintendo Switch itu juga bentuk portable gitu ya. Ya itulah perkembangan game bukan cuman dari segi apa ya, bukan cuman dari Gamenya. segi visual ya, tapi juga dari segi device-nya juga ya. Dari segi device sekarang sudah support untuk apa saja ya, seperti itu ya. Ya itulah kita, siapa tahu di sini ada yang suka dengan develop game, siapa tahu nanti pengen ada nggak kira-kira yang Saya ngedevelop game? Oh pernah? belum, pengen mencoba sih sebenarnya. Oh pengen Bareng coba temen. ya. Matematika yang main itu, Pak. Nah itu soalnya kalau Iya, game itu Ya, banyak aspeknya ya, jadi iya, Pak. Itu tuh saya bukan lihat kayak ada cuma, vektor gitu, Pak, aljabar linear. nah itu Ya. ya, juga lah Ya, terus kalau mau banyak buat ya. ya, mau ngarahin kursor gitu, waktu itu saya lihat itu pakai trigonometri, Pak, pakai sin costan itu. Biar apa? Ah Biar iya karakternya tuh ya, ya biar ya benar karakternya tuh sih. benar-benar ngikutin arah kursor kita gitu. kars kursornya ya. Heeh. Ya, Banyak itu banget. siapa tahu nanti teman-teman pengen jadi kayak apa namanya, pencipta game dari, ada kemarin itu saya pernah lihat itu, ada nggak yang pernah main Tetris, ada ya? Tetris, Tetris tahu nggak sih? tahu. Nah, Tetris jadi itu ternyata ada filmnya ya. Kalau coba Oh, tonton film oh, Tetris, oh iya film Tetris ya. Iya, mm, Trail jadi pernah nonton. Iya, jadi itu kalau berbicara game bukan soal, bahkan ada politiknya juga di situ. Ya, jadi game itu jadi satu hak paten juga. Maksudnya aku pernah nonton film Tetris itu. Jadi dia nggak membahas tentang inti gamenya. gamenya. Cuman yang dibahas itu adalah politik di dalam situ. Jadi diberebutkan Tetris itu hak hak patennya. Nah, jadi penciptanya itu kalau nggak salah namanya apa ya? Orang Rusia kalau nggak salah ya, orang Rusia. Kan sebenarnya kalau kita ngelihat Tetris itu dari Jepang ya, dari punyanya Nintendo ya dulu ya. Cuman di akuisisi, banyak akuisisinya lah pokoknya. Akhirnya bisa jadi hak paten dulu seperti itu. Coba itu asik tuh film dari apa namanya Tetris itu. Nah, jadi bukan cuman sekedar pengembang game ya, tapi banyak politik di situ. Nah, beberapa contoh perusahaan game di dunia juga banyak ya. Kalau di Indonesia sendiri, yang terkenal itu adalah Gameloft ya. Ada yang pernah dengar ya, Gameloft ya? Oh ya, game mobile. Gameloft itu salah satu pengembang dari perusahaan game juga di Indonesia banyak ininya perusahaannya, tapi sebenarnya itu punyanya punyanya asing sih sebenarnya ya. Terus apalagi Tog- developer game tadi ya, Toge, PlayStation itu Toge Production, Garena sih, Pak. Garena. Ya sih, ya benar. Garena. Yang Garena kayak itu Indonesia atau ini ya sih? kita Cina. kayak Thailand, Cina, nggak tahu, Pak. Lupa saya. Asia ya berarti ya. Oh, Makanya Asia Asia Timur. sih, Asia sih kayaknya. Yang Nah, yang itu pasti bukan pengembang Indo. game yang pasti bukan itu ya. Ya, siapa tahu teman-teman di sini bisa jadi developer untuk game ya. Karena game itu kalau saya bilang itu nggak ada matinya ya. Maksudnya itu nggak ada matinya itu
semua orang pasti suka game karena selain menghilangkan stres ya, ya. Game itu juga seperti itu ya. Kita juga bisa apalagi sekarang sudah zamannya banyak e-sport. Jadi ada juga pekerjaan jadi gamer ya. Jadi e-sport namanya, e-sport. Ya, Bahkan ya. kemarin juga sempat sempat ada ini ya, ada eh, Turnamen turnamen di apa namanya yang masuk di di Bali kalau nggak salah pernah ada Dota 2 ada. Di Bali ya pernah kalau ada. itu enggak ada yang sampai skalanya event nasional ASEAN apa ASEAN Game. Nah, Oh, dia juga oh iya. masuk masuk e-sport ada ya kemarin itu ya. Kalau nggak salah ada cabang olahraga e-sport. Ada Nah, tuh Kayaknya Pak Mobile Legends Pak. ada ya. Jadi cabang Ada Pak. olahraga e-sport untuk ASEAN Game. Wah, sudah masuk ke ranah sana. Dan nek saya sih sebenarnya bukan yang gamer banget, bukan ya. Cuman saya suka suka yang enteng-enteng aja kalau main game ya. Jadi sekarang sudah mendunia ya, bahkan jadi kompetisi skala seperti itu. Terus banyak juga pengembang-pengembang game ya yang bermunculan. Siapa tahu di sini bisa jadi itu gitu ya. di Karena memain game itu seru ya seperti itu. Oke, itu sih. Terima kasih Mas Dava ya, cukup ya Pak. keren by soal game ya. Jadi lebih ke arah perkembangannya ya berarti ya. Perkembangan game yang dari seperti itu sekarang ke arah sini gitu ya. Good job. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya itu sih. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang lain? Tidak ada? Enggak ya? Oke, terima kasih Mas Dava. Lanjut lagi siapa? Oke, yang merasa belum? Mas Giri, Mas Romi, Mas siapa lagi? Mas Raihan. Permisi Pak, kalau jurnalnya itu dikirimnya di mana Pak ya? Dikirimnya maksudnya Mas? Kita cuma bikin PPT-nya doang atau sekalian jurnalnya? Kan jurnalnya kan Kalian beda. jurnalnya. Nggak usah dipublish Mas. Cuman buat buat teman-teman belajar untuk bikin jurnal saja. Nggak usah dipublish dulu sih. Seperti itu. Oh, berarti cuma bikin PPT-nya doang, tapi jurnalnya Bikin bisa. PPT sama bikin jurnalnya aja. Nah, jurnalnya nanti dalam bentuk dokumen ya. Seperti itu. Oh, baik Pak. Oke. Oke, silakan. Siapa lagi? Saya izin minggu depan aja, boleh nggak Pak? Soalnya ada di luar. Ini pertemuan terakhir udah, Mas. Oh, ini pertemuan terakhir Pak. Iya. Jadi gini deh. Ini kalau misalkan teman-teman ada yang belum ya, nanti silahkan bikin satu video presentasi saja. Yang penting menjelaskan tentang jurnalnya gitu ya. Dalam bentuk diupload ya, diupload di YouTube atau Google Drive terserah nanti tinggal di share link saja ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin hari ini belum ada yang presentasi karena itu menyangkut ke arah tugas dari teman-teman seperti itu ya. Oke? Oke, berarti nanti kita bikin video terus diupload gitu Pak ya? Ya, diupload terserah nanti uploadnya via Drive atau via YouTube tinggal nanti share link saja nanti bisa saya cek seperti itu. Oh, Untuk baik. share linknya nanti bisa
via WA boleh, atau sekalian pengumpulan untuk di tugas UASnya juga tidak masalah seperti itu. Yang penting harus bisa melengkapi tugas dari teman-teman seperti itu ya. Kalau tidak ada presentasi nanti nilai tugasnya jadinya cuman sedikit seperti itu ya. Oke? Begitu? Baik, Pak. Nanti saya kumpulin. Oke. Siap. Oke, mungkin masih ada kesempatan, silakan yang belum presentasi langsung presentasi saja. Kontra. Oke. Ini belum ada ya? Oke, belum ada lagi. Nah, ini saya ada sedikit review untuk materi dari awal semester sampai akhir semester ya. Untuk mata kuliah ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk materi nanti saya share di grup saja biar lebih enak. Jadi teman-teman nanti tinggal langsung download saja seperti itu ya. Saya review sedikit untuk materinya ya. Oke, sudah ada. Oke, materi semua sudah lengkap di sini ya. Jadi sampai di pertemuan terakhir ya, membahas seputar apa kemarin grafika OpenGL ya, teman-teman ya. Nah, terus kemudian di awal pertemuan saya sedikit menjelaskan soal grafika itu seperti apa ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya gini, inti dari mata kuliah grafika komputer dan teori grafika itu sebenarnya hampir sama ya. Kalau mungkin kemarin teman-teman di semester berapa? Semester 2 atau semester 3 ada grafika komputer. Semester 2 ya? Dua, tiga, apa masalah apa? Nah, antara itu ya. Jadi mungkin kemarin semester 2 teman-teman lebih banyak atau lebih concernnya ke arah apa namanya, ke arah prakteknya. Jadi apa namanya, ini ya, belajar soal manipulasi gambar ya menggunakan Photoshop ya kemarin ya. Benar ya? Benar, Pak. Nah itu, nah kalau sekarang berkembang lagi ke arah teori ya teman-teman, jadi belajar banyak teori tentang grafika komputer itu sendiri, dan saya bilang apa namanya, grafika komputer itu sangat-sangat luas ya teman-teman ya. Apa saja mungkin saat ini pasti ada kaitannya dengan grafika komputer, atau saya kalau bilang komputer grafik ya. Karena memang kita berbicara soal visual ya teman-teman ya. Entah itu berbicara soal game tadi yang sempat kita bahas, entar kita berbicara soal aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan visual seperti itu, terus kemudian apa namanya, beberapa teknologi untuk medis itu juga termasuk seperti itu, gitu ya. Jadi sangat luas kaitannya dengan grafika komputer sendiri, apalagi yang berkaitan dengan ini ya, penggunaan untuk sisi visualnya ya, seperti itu ya. Kalau aplikasi sebenarnya banyak ya yang memunculkan apa namanya, grafis ya, dari mulai ada Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, keluarga Adobe itu bahkan semuanya
salah satu aplikasi dari grafika ya, grafika komputer khususnya. Terus kemudian berkaitan dengan 3 dimensi juga banyak, ada SketchUp, ada kemarin Blender, nah, terus kemudian apa namanya, apalagi ya 3D Max, ya banyak lah kalau aplikasi untuk 3 dimensi. Nah untuk 2 dimensi itu tadi, terus kemudian belum aplikasi untuk penggunaan game ya, pembuatan game seperti aku agak lupa, pembuatan game itu biasanya menggunakan Unreal Engine ya. Nah ini adalah salah satu aplikasi untuk membuat game ya. Unreal Engine ini untuk pembuatan game. Terus ada Unity. Unity ini juga salah satu untuk develop game juga ya. Banyak yang sudah diciptakan menggunakan aplikasi itu. Siapa tahu nanti bisa mencoba-coba bikin game-game sederhana gitu ya. Terus apalagi ya, banyak ya teman-teman ya, dan erat kaitannya semua dengan grafika karena kita berbicara soal visual seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa explore lagi bidang apa saja yang berkaitan dengan itu. Kemarin juga sempat saya share di pertemuan ke-13 kalau nggak salah ya. Nah ini berkaitan dengan banyaknya grafika komputer ya, ada rendering, ada grafik arsitektur ya, seperti itu. Terus multimedia juga, animation. Nah, itu juga semuanya berkaitan dengan grafika komputer seperti itu ya. Nah, ini bisa juga jadi topik atau satu bahasan untuk teman-teman dijadikan skripsi ya. Skripsi teman-teman yang berkaitan dengan grafika, atau mungkin kemarin penelitian teman-teman yang sudah teman-teman buat bisa dikembangkan lagi jadi salah satu skripsi teman-teman. Jadi sangat enak sekali. Maksudnya nanti sudah siap, misalkan kalian ngambil skripsi itu di semester 6 ya. Nah, semester 6 apa semester 7 ya kayaknya ya. Ini kalian semester 4 ya. Berarti 5, 6 kalau nggak salah. 6 itu mulai bisa diambil untuk skripsi. Nah, teman-teman bisa jadikan topik yang ada di sini jadi skripsi teman-teman. Contohnya beberapa kayak kemarin ya, oke-oke semua judul-judul yang sudah diolah gitu ya. Maksudnya yang berkaitan dengan grafika seperti pengolahan citra itu juga salah satu, image processing, computer vision, siapa tahu nanti teman-teman bisa buat jadi bahan juga seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman, untuk grafika komputer kali ini ya, berkaitan dengan kebanyakan kita di teori ya teman-teman. Kemarin kita berbicara bukan cuman sebatas di visual tapi prosesnya juga ya. Ada yang masih ingat ya, berkaitan dengan monitor juga ya teman-teman ya, display ya. Display itu ada display apa namanya, processing ya, seperti itu. Terus ada input dan output juga gitu ya. Input dan output dari grafika komputer seperti itu. Oke? Ya, jadi itu sedikit review singkat dari saya. Semoga mata kuliah ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi salah satu ilmu baru ya, yang berkaitan dengan visual tentunya ya, karena memang kita berbicara soal visual gitu ya. Seperti itu. Kita dari sehari-harinya melihat, sehari-harinya karena itu yang paling gampang ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Untuk nanti materi saya share dari awal sampai akhir. Kemarin masih ingat nggak untuk link materinya? Kayaknya masih ada di grup deh, Pak. Masih ya? Nah, jadi nanti saya
Nanti saya copy, saya share lagi ya. Ntar saya biar nggak lupa ya. Nah itu ya materi teori grafika ya. Nanti bisa dibahas di situ, di-download di situ ya untuk materinya semuanya seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk materi tentang teori grafika ya, khususnya berkaitan dengan grafika komputer ya. Oke, masih ada waktu, silakan yang mau presentasi atau masih ada gonjang-ganjing dan lain-lain mungkin tidak ada ya. Oh iya Pak, itu Pak yang di grup yang UTS kemarin kan saya belum di itu Pak, belum dicentang. Sebentar. Mas siapa? Mas Abdul. Iya, yang ini Pak. UTS untuk apa? Teori grafika. Iya. Oh, udah ada kok Mas. Makasih Pak. Coba saya share ya. Ini kan udah postingan lama Mas ya, yang di grup itu ya. Nah, ini yang terbaru yang mengumpulkan UTS ya, semuanya di sini. Ya. Nah, jadi saya harapkan gini ya, saya harapkan untuk UASnya teman-teman dikumpulkan tempat waktu ya, karena memang ada sedikit perbedaan kalau misalkan teman-teman telat ya. Jadi nanti ada pengurangan pengurangan poin sedikit saja ya. Karena memang saya pengen berlaku adil, maksudnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau di luar itu ya harus ada konsekuensi, berarti tetap mengerjakan UTS, cuma nanti ada pengurangan sedikit seperti itu. Oke? Saya sudah mengirim tadi Pak. Oke, nggak apa-apa kalau sudah mengirim. Mungkin yang belum silakan dikirim lagi atau mau yang diperbaiki juga silakan. Dan jangan lupa itu untuk nilai tugas tetap harus dilaksanakan ya. Jadi teman-teman silakan bikin satu presentasi sendiri di dalam bentuk video seperti itu. Nanti langsung share link di saya saja seperti itu. Karena di sini untuk yang presentasi ada 1, 2, 3, 4, 5, baru 6 orang ya. Berarti ada kurang lebih 3 sampai 4 orang yang belum seperti itu ya. Oke, gitu ya. Iya Pak. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aman, Pak. Aman ya. Yang lainnya, Mas Geri mungkin, Mas Saad, Mas Raihan, tidak ada? Insya Allah aman, Pak. Aman ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini ya, karena ini pertemuan terakhir di mata kuliah teori grafika. Sebelumnya saya memohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan selama saya menyampaikan materi ya. Terus kemudian semoga mata kuliah ini bisa jadi bekal atau manfaat buat teman-teman semua ya, seperti itu. Terus kemudian
Saya doakan nilai yang bisa didapat bisa puas, bisa baik ya, bisa baik dan bisa sesuai yang diharapkan oleh teman-teman semua di sini ya. Oke? Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, marilah untuk menutup perkuliahan pada kali ini. Alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapat bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua ya. Oke, Iya, Pak. berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, bentar, mumpung masih ada waktu ya, besok kita masih ada pertemuan di pengolahan citra ya. Jadi masih ada 2 pertemuan ya. Jadi mungkin itu bakalan jadi sesi presentasi semua ya teman-teman ya, terkait dengan tugas yang sudah saya berikan kemarin ya, seperti itu. Jadi coba disiapkan dengan baik seperti itu ya. Oke? Baik, Pak. Oke, Pak. Seperti Siap. itu. Oke, mungkin itu yang terakhir. Terima kasih, saya izin live dulu ya. Oke, sampai jumpa besok ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.